Siapa sangka, seorang anak kurus yang sering dirundung dan sempat bergabung dengan geng jalanan justru tumbuh menjadi ikon dunia yang menginspirasi jutaan orang? Bruce Lee membuktikan bahwa batas fisik, warna kulit, dan budaya bukan penghalang untuk menembus panggung dunia. Ia menciptakan gaya bela diri sendiri, mengajarkannya dengan sepenuh hati, lalu memilih dunia film bukan karena ingin tenar, tapi karena ingin mengubah cara dunia memandang orang Asia. Di balik gerakan cepatnya, ada filosofi yang mendalam. Di balik ketenarannya, ada perjuangan yang panjang. Inilah kisah tentang seorang legenda yang terlalu cepat pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Bruce Lee adalah aktor, sutradara, dan ahli bela diri legendaris yang dikenal lewat perannya dalam film seperti The Chinese Connection dan Enter the Dragon. Ia lahir di San Francisco, Amerika Serikat, namun tumbuh besar sebagai aktor cilik di Hong Kong. Setelah kembali ke Amerika, ia mulai mengajar seni bela diri. Pada tahun 1966, Lee mulai dikenal luas lewat serial TV The Green Hornet. Menjelang penayangan The Enter Dragon pada 1973, Lee meninggal dunia secara mendadak di usia 32 tahun karena pembengkakan otak. Bruce Lee lahir dengan nama Lee Jun Fan pada 27 November 1940 di San Francisco, bertepatan dengan tahun dan jam naga menurut kalender Tionghoa. Ayahnya, Lee Hoi Chuen, adalah penyanyi opera asal Hong Kong yang sedang tur di Amerika bersama istrinya Grace Ho dan anak-anak mereka. Nama Bruce sebenarnya diberikan oleh seorang perawat rumah sakit tempat ia lahir, namun tak digunakan keluarganya di masa kecil. Bruce pertama kali muncul di layar saat berusia 3 bulan sebagai bayi Amerika dalam film Golden Gate Girl tahun 1941. Tak lama kemudian keluarganya pindah kembali ke Hong Kong yang saat itu sedang dijajah Jepang. Bruce mulai muncul di berbagai film dan menjadi aktor cilik ternama, membintangi sekitar 20 film sejak 1946. Selain berakting, ia juga jago menari. Ia pernah menjuarai lomba Cha-Cha Hong Kong dan dikenal suka menulis puisi. Saat remaja, Bruce sempat mengalami diskriminasi dari murid-murid Inggris di Hong Kong. Ia pun sempat bergabung dengan geng jalanan. Tapi tahun 1953 menjadi titik balik. Ia mulai belajar kungfu, disebut kungfu dalam bahasa Kanton, di bawah bimbingan Master Yip Man. Akhir dekade 1950-an, Bruce pindah ke Seattle, Amerika untuk tinggal bersama teman keluarga dan sempat bekerja sebagai instruktur dansa. Setelah lulus SMA di Edison, Washington, ia melanjutkan kuliah jurusan filsafat di University of Washington. Di sana, ia juga mulai mengejar seni bela diri Wing Chun kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar. Pada 1964, ia menikah dengan Linda Emery dan membuka sekolah bela diri pertamanya di Seattle. Bruce Lee lalu pindah ke California bersama Linda dan membuka 2 sekolah bela diri tambahan di Oakland dan Los Angeles. Ia mengembangkan gaya bela diri khas yang ia beri nama Jeet Kune Do. Bruce dikenal sangat mencintai profesi sebagai guru dan memperlakukan murid-muridnya seperti keluarga. Namanya mulai dikenal publik ketika ia berperan sebagai Kato dalam serial The Green Hornet tahun 1966 sampai 1967 yang memperlihatkan gaya bertarungnya yang cepat dan teatrikal. Ia juga tampil sebagai bintang tamu di berbagai serial TV lain seperti Ironside, Longstreet, dan Batman. Bruce juga bermain dalam film Marlowe bersama James Garner. Menariknya, penulis skenario film ini adalah salah satu murid bela dirinya. Murid-murid Bruce lainnya termasuk Steve McQueen, James Coburn, dan Sterling Silipan. Meski tubuhnya kecil sekitar 170 cm dengan berat 65 kg, Bruce sangat berdedikasi dalam latihan fisik. Saat cedera punggung parah, ia sempat vakum dan menghabiskan waktu untuk menulis.
Ia bahkan merancang konsep awal serial kungfu. Tapi peran utamanya justru jatuh ke tangan David Carradine karena Hollywood saat itu tak percaya aktor Asia bisa jadi pemeran utama. Karena kurangnya peran besar dan stereotip negatif di industri film Amerika, Bruce kembali ke Hong Kong tahun 1971. Di sana ia langsung menandatangani kontrak 2 film. Film pertamanya The Big Boss sukses besar dan memecahkan rekor box office di Hong Kong. Dalam film ini, Bruce tampil sebagai pekerja pabrik yang terpaksa kembali bertarung untuk melawan jaringan penyeludupan narkoba. Tahun 1972, Bruce menjadi bintang besar di Asia. Ia mendirikan Concord Production bersama Raymond Chow dan menyutradarai film Return of the Dragon. Namun, mimpinya menembus pasar Hollywood baru terwujud lewat film Enter the Dragon. Saat syuting film ini, berat badannya turun menjadi sekitar 56 kg. Enter the Dragon yang dirilis setelah kematiannya pada Agustus 1973 langsung menjadi film ikonik. Dengan biaya produksi hanya sekitar $850.000, film ini telah menghasilkan lebih dari $2 miliar di seluruh dunia. Film ini juga berpengaruh besar pada perkembangan film aksi dan game pertarungan. Dan pada 2004 masuk Arsip Nasional Film Registry di Amerika Serikat. Bruce sempat muncul terakhir kali di film Game of Death yang ia sutradarai sebelum wafat. Film ini menampilkan duel ikonik antara Bruce dan pemain basket legendaris Kareem Abdul-Jabbar. Sayangnya, Bruce meninggal dunia secara mendadak pada 20 Juli 1973, sebulan sebelum Enter the Dragon dirilis. Otopsi menyebut penyebab kematian adalah edema otak akibat reaksi terhadap obat pereda nyeri yang ia konsumsi untuk mengobati cedera punggung. Banyak teori muncul, termasuk tuduhan pembunuhan dan kutukan, tapi tak ada bukti kuat yang mendukungnya. Bruce Lee membuka jalan bagi aktor-aktor Asia di Hollywood dan menciptakan standar baru bagi tokoh pahlawan laga. Warisannya tetap hidup lewat aktor-aktor seperti Chuck Norris, Jackie Chan, hingga Jean-Claude Van Damme. Ia dikenal sebagai legenda seni bela diri yang revolusioner. Bruce menikah dengan Linda Emery pada 1964 dan memiliki 2 anak, Brandon dan Shannon. Brandon seperti ayahnya juga terjun ke dunia seni bela diri dan akting. Namun tragis, Brandon meninggal saat syuting film The Crow karena tertembak oleh properti senjata yang bermasalah. Shannon juga belajar seni bela diri dan kini aktif sebagai produser serta ketua Bruce Lee Foundation. Lembaga ini bertujuan menginspirasi orang untuk menemukan potensi diri mereka dan saling mendukung. Ia juga menjabat sebagai CEO Bruce Lee Family Company yang mengelola hak nama dan citra sang legenda. Linda sendiri pensiun sebagai guru dan menulis 2 buku tentang Bruce Lee. Bruce Lee, The Man Only I Knew, dan The Bruce Lee Story. Ia juga ikut mendirikan Bruce Lee Foundation. Bruce Lee dimakamkan di Seattle berdampingan dengan putranya Brandon. Setiap tahun murid-murid dan penggemarnya masih mengenangnya lewat berbagai acara penghormatan. Selanjutnya, tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar.